Oke guys, selamat siang. Kembali lagi di channel Jody Motovlog HD. Yes, hariannya sekarang pakai si PCX-nya salah satu tim gua nih guys. Motornya gua pakai dulu. Vario gua kebetulan lagi di servis, jadi lagi nggak ada. Tadinya kalau misalnya gua mau pakai itu. Di indikatornya bensinnya udah menipis, ya udah nanti sekali isi bensin. Dan fun fact, motor ini tuh adalah ya si Prince. Jadi kan gue dulu punya PCX tuh. Nah, ini motornya ini dibeli sama tim gue. Emang dah dunia sempit banget anjir. Yang beli motor ini malah jadi tim gue ya. Isi super 50.000. Pakai QRIS mbak, sama pakai nomor telepon ya untuk membernya. Simple. Pakai QRIS aja ternyata. Biasanya gue pakai kartu ATM mulu kan. Atau juga hari ini tuh sebenarnya gue mau ke RC Moto Garage. Ya mana tahu nanti sedikit shopping. Gue mau cari ini guys, tas sarung helm. Alhamdulillah juga nih cuaca cerah. Sebenarnya ini siang bolong sih. Jam 1-an. Jadi dalam topik utama video kali ini gue mau bahas seputar dunia matic nih guys, ya kan. Dunia matic yang dimana menurut gue juga kan usernya itu sangat banyak banget. Banyak juga dari teman-teman semua yang lagi pada cari motor matic nih. Nah pas banget kalau misalnya kalian lagi cari motor matic, gue mau ngasih sebuah tips, ya kan, sebuah tips untuk kalau misalnya kalian mau beli motor matic, terutama motor matic second nih. Ya semoga dengan tips yang akan gue kasih ini itu akan membantu dalam kalian mencari motor matic yang kalian idam-idamkan. Oke, yang pertama, tips pertama supaya kalian mendapatkan motor matic yang seger, pastikan motor maticnya itu historinya jelas ya. Mau motor itu apapun ya sebenarnya ya. Kenapa gue bilang gitu? Karena banyak banget motor matic yang historinya itu cuma sekedar asal pakai doang gitu, habis itu dijual, yang penting laku gitu kan. Ya kita butuh tahu sebelum kita beli kan motor ini kan dipakainya buat apa aja gitu. Kadang-kadang tuh ada orang yang beli motor matic ya dipakainya asal gitu, nggak pernah diservis, nggak pernah apa. Apalagi yang pernah diservis ya biasanya ketahuan banget tuh, pasti buluk banget tuh biasanya ya kan, cuma sekedar pakai. Terus yang kedua, tips berikutnya itu mengenai soal surat-suratnya. Nah surat-suratnya ini kebanyakan juga orang kadang suka menyepelekan nih, ya kan. Kayak misalnya lu mau beli motor matic tapi misalnya salah satu surat-suratnya contoh kayak STNK dia nggak ada. Aduh, itu repot banget sebenarnya. Sebenarnya bisa sih diurus, cuman repot banget apalagi kalau BPKB-nya yang hilang. Yang nggak ada itu lebih repot lagi guys. Kenapa repot? Karena lu kan maunya belinya itu langsung, setelah beli kan langsung pakai kan. Masa kalian udah beli motor matic walaupun murah gitu ya, tapi kalian punya PR lagi gitu kan, kayak mager aja gitu. Terus tips berikutnya bagi teman-teman yang pengen beli motor matic tapi udah termodifikasi. Nah gue juga punya salah satu tipsnya nih supaya kalian tuh ketika beli motor itu tuh nggak begitu terlalu mikirin atau nyesek banget. Jadi tipsnya kalau misalnya kalian mau beli motor matic yang udah termodifikasi, pastikan part standar itu ada gitu ya. Part standarnya itu ada. Contoh kalau misalnya motor udah ganti kaliper dari standar ke Brembo, nah part standar kalipernya itu ada dulu, make surein itu ada. Kenapa gue bilang ada? Karena yang terpenting itu kalau misalnya kalian mau beli motor second itu part standarnya gitu. Jadi jangan lupa untuk selalu ditanyakan part standarnya, karena menurut gue itu penting banget. Kalaupun nggak ada terus kalian tetap ngebet ya sebenarnya nggak masalah juga sih gitu kan. Tapi ada baiknya itu kalau misalnya ada part standarnya, karena menurut gue jadinya ketika kita misal mau ganti ke part standar lagi OEM pabriknya, ya kalian ada gitu partnya, nggak usah beli. Karena kalau misal beli baru itu lumayan, terkadang ada beberapa part yang kayak ya repot aja gitu. Kalau misalnya kalian beli baru lagi ya itu pun kalau ready stock, kalau nggak ada mah aduh amsyong juga gitu. Terus yang kedua, pastikan part yang termodifikasi yang dipasang yaitu kalian cek lagi itu kira-kira sudah bener pemasangannya atau belum. Karena gini, banyak banget orang modifikasi part-part motor terutama di motor matic itu yang penting cuma sekedar terpasang. Itu yang gue lihat ya.
kadang tuh suka jorok, orang suka pasang-pasang spare part itu, apalagi part-part modifikasi. Dicek deh, at least dicek, karena gini, kita nggak ada yang tahu kan. Kembali ke poin pertama, histori pemakaian sebelumnya seperti apa gitu, apakah dipakai cuma buat sekedar harian atau dipakai gasrak busruk gitu. Nah, part berikutnya ini lebih ke track record soal servisnya gitu. Karena gini, kalau misalnya motor matic, sebenarnya kan pada dasar motor itu bandel ya, kayak jarang diservis pun sebenarnya masih tetap enak-enak aja gitu, namanya motor matic. Tapi dengan catatan ya, motornya itu biasanya kondisi standar ya. Kalau misalnya kondisi sudah termodifikasi, kalau misalnya nggak servis rasanya jadi aneh sih ya, at least untuk pengalaman gua. Tapi kalau misalnya kondisi standar jarang diservis, cuma sekedar ganti oli aja, itu sih enak-enak aja. Cuman penting juga sih guys, kayak misalnya track record motor ini servisnya suka di mana, terus juga soal olinya biasanya pakai oli apa. Dan ngomong-ngomong soal oli juga, gue nanti mau ngasih saran dan rekomendasi, yaitu menggunakan oli dari Shell Advance tipe AX7 yang untuk matic guys. Sumpah deh, gue punya pengalaman dengan Shell Advance itu, oli dari Shell Advance itu udah bertahun-tahun, dan gua tuh bener-bener ngerasain kayak lebih banyak dampak positifnya gitu loh. Karena dengan Shell Advance yang tipe AX7 ya, dipakai di matic, itu motor kalian tuh untuk jangka panjangnya akan lebih awet gitu. Dan dampak positif lainnya, motor kalian itu ya getaran mesinnya jadi lebih minimal, jadi lebih halus. Terus juga lebih irit juga kalau misalnya motor kalian dipakai terus-terusan ya kan, isi bensin segala macam, dampaknya juga jadi lebih irit. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian pakai Advance yang AX7, itu salah satu dampak positifnya adalah meningkatkan performa dari si motor matic itu gitu kan. Dan kalau misalnya sudah menaiki performa, kalian itu ngegasnya nggak usah terlalu ngebetot ke dalam banget. Jadi kayak ngebetot sedikit aja rasanya udah berasa banget, dan berasa deh kayak lebih responsif gitu loh. Dan kalau misalnya kalian servis motor, entah itu motor injeksi atau karbu gitu ya, kalau misalnya menggunakan Shell Advance yang AX7, itu biasanya tidak meninggalkan sisa-sisa kerak-kerak dalam mesin sih. Plus juga harganya juga nggak begitu mahal kok, karena motor matic ini kan dia cuma butuh satu botol oli doang gitu kan. Mau yang motor yang gue pakai nih tipenya yang Honda PJX atau Yamaha NMAX atau Honda Vario, itu biasanya satu botol aja cukup guys. Ya seperti itulah, makanya track record service, track record oli. Dan yang terakhir ini adalah tips dalam menentukan harga terbaik sama si motor matic tersebut. Jadi gini, gue biasanya kalau cari motor second, entah itu moge atau mobil, itu biasanya gue suka nentuin atau punya perbandingan list harga gitu. Jadi dicari guys, untuk menentukan harga terbaik itu dilihatnya dari spesifikasi yang ditawarkan sama modifikasi yang sudah disematkan. Karena biasanya kalau misal modifikasinya bagus, motornya terawat, udah pasti motornya itu dijualnya agak sedikit lebih tinggi gitu ya. Tapi biasanya nggak juga sih, nggak selamanya motor dengan spesifikasi yang bagus itu harganya dijual tinggi. Kadang-kadang suka ada orang yang jual itu ya pengennya laku cepat gitu kan, dengan alasan ya motornya sudah termodifikasi sana sini, punya value for money yang lebih tinggi. Jadi wajar aja kalau misalnya dia pengen laku cepat gitu, karena sudah disematkan hal-hal tadi. Sama kalau bisa, kalau misalnya kalian cari motor second, jangan cuma satu pilihan doang. Kalau bisa sih lebih dari satu ya. Kalau gue biasanya suka nentunya ada 5 pilihan nih. Dari 10 difilter lagi jadi 5, dari 5 difilter lagi jadi 3, dari 3 difilter lagi jadi 1. Nah gitu. Jadi punya perbandingan. Sama pastikan motor yang kalian cari itu kalian bisa ngejangkau atau kalian bisa datengin si motornya gitu untuk lihat secara langsung. Karena kalau cuma sekedar di foto itu kadang-kadang suka nggak sesuai ekspektasi gitu kan. Karena kita udah ngeliat foto nih, kita udah langsung otomatis punya ekspektasi sama si motornya. Wah motor ini bagus nih di foto nih, wah modifikasinya oke nih segala macam. Ternyata pas lihat langsung ada hal yang bikin dimana kita jadi down gitu, karena ya itu tadi nggak sesuai ekspektasi. Ya udah sih, paling itu aja tips dalam mencari motor second, terutama untuk motor matic. Gimana menurut kalian? Atau kalian punya tips-tips lainnya yang mungkin gak gue sebut? Kalian juga bisa sharing di kolom komentar di bawah. Waduh, cerah sekali hari ini alhamdulillah, walaupun panas dan bikin gerah.
Tapi ya lebih baik beginilah, jadi bisa keluar dengan motor terus bisa ngevlog. Oke, sudah sampai ya guys ya. Tinggal kita nyebrang dan waduh rame banget ya, rame. Alright, sampai kita di sini. Ya Allah, gue udah lama sekali nggak ke RC Motogaras yang di Ajinawi. Terakhir tuh yang di Surabaya. Anjay, Surabaya tuh. Anak mobil sekarang deh, anak listrik. Harus diabadikan ya. Lu kenapa dah? ACL. Udah masih nyetir anjir. Hebat. Oh, ini settingan ini nih ya. Biar makin kencang. Adjustable ya. Adjustable, jadi ini turbonya Preload sama kompresi. 10 PSI, tekanan turbonya yang ini. Oh gitu. Wah, ini yang baru guys. Hoodie Armor. Lu dulu sebelumnya pernah bikin kan? Berarti jadi ini ya, Mandalika. Gue ikut guys ke Mandalika sama Arsi. Gantiin dia.